Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Persalian Sihalho, NPM 50191510, kelas 4D Prodi PGSD. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. A. Pengertian silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus di kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penyebaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. B. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya ialah A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Konsisten, E. Memadai, F. Aktual dan kontekstual, G. Fleksibel, H. Menyeluruh. C. Pengertian dan tujuan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator yang satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis ataupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Berdasarkan RPP disusun untuk setiap keadaan yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalang RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah 1. Mempermudah mempelajari dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Bersifat fleksibel. 3. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 5. Disusun untuk setiap kompetensi dasar. 6. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. 7. Keterkaitan dan keterpaduan. 8. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah saja penyampaian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.